Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini sudah masuk setengah 5 ya. Tadi saya tunggu sekitar 30 menit belum ada rekan. Jadi alhamdulillah ini sudah ada satu rekan. Jadi saya mulai saja. Untuk web sesi ketiga hari ini, mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak ya. Kita akan bahas seperti biasanya. Jadi kita akan fokus ke pembahasan tugas agar rekan-rekan punya gambaran bagaimana mengerjakan tugas ketiga ini gitu. Jadi di sini saya akan mengingatkan kembali bahwa tugas ketiga tugas itu ada 3 ya. Ada di aktivitas belajar 4, aktivitas belajar 8, dan 12. Di mana masing-masing tugas itu memiliki bobot penilaian di sini tidak dijelaskan ya. Jadi bobot penilaiannya mungkin saya cek aja pakai kelas lain. Saya pakai formatnya kelas lain aja yang lebih jelas. Tugas 3. Nah, ini. Jadi tugas itu ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3, di mana masing-masing tugas ini memiliki bobot sekitar 16,6 sekian persen. Hanya saja untuk mata kuliah praktikum, untuk mata kuliah berpraktik harus lengkap dikerjakan dan diunggah di kelas e-learning. Jika salah satu tugas saja tidak dikerjakan, maka nilainya E. Jadi harapannya itu rekan-rekan tetap disempatkan untuk mengupload tugas, ketiga tugas. Jadi tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 itu. Jadi kalau rekan-rekan mungkin merasa sudah upload tugas 2, merasa upload tugas 3, terus mempertanyakan kok saya dapat nilai E. Nah, coba dicek lagi, ternyata tugas satunya itu belum diupload, ternyata seperti itu. Jadi harapannya di sisa berapa ya, 5 hari, sekitar 5 harian, 4 atau 5 hari ini rekan-rekan diharapkan sudah dapat mengerjakan tugasnya, keseluruhan tugas. Jadi untuk tugasnya sendiri itu dari UT kemarin sudah diupdate semua, dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Batas waktu pengumpulannya menjadi tanggal 1 Desember. Nah, ini. Di sini due-nya menjadi 1 Desember untuk tugas 1, tugas 2 1 Desember, dan tugas 3 yang saat ini akan kita bahas juga 1 Desember. Jadi kurang lebih seperti itu. Harapannya setelah web terakhir ini, rekan-rekan baik yang join ataupun tidak join untuk segera mengupload tugasnya gitu, sampai batas akhir 1 Desember. Jadi akan saya tunggu sampai 1 Desember gitu ya. Oke, ini sekitar sudah lumayan banyak ya, 8 orang. Cuma memang saya belum sempat mengkoreksi aja. Oke, untuk tugas 3 ini ya, tugas 3. Oke. Tugas 3 untuk saya sebutnya biasanya mobil programming ya. Kalau di sini tuh nama mata kuliahnya itu agak kepanjangan. Pemrograman berbasis piranti bergerak. Apa-apa lah. Oke. Jadi untuk tugas ketiga ini kalian diminta untuk membuat proyek baru untuk menampilkan data API, nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia. Nah, API-nya ini diambil dengan alamat ini ya, API coinlore.net. Jadi tinggal dibuka saja. Nah, API-nya ini ada berapa data ya? Kayaknya banyak, lumayan. Oke, banyak ya, datanya lumayan ini, banyak banget. Oke, jadi diminta untuk membuat aplikasi
untuk ngambil data API, kemudian ditampilkan dengan atribut kolom rank, name, simbol, dan price dalam USD. Nah, dengan tampilan layar kurang lebih seperti berikut. Oke, tampilan layarnya kalau mau dikreasikan juga boleh ya, tidak harus selalu seperti ini gitu. Jadi mau diubah warnanya, diubah tombolnya, silahkan gitu. Kemudian tampilkan dan jelaskan file yang Anda buat untuk menampilkan data di atas, sertakan source code. Jadi tolong rekan-rekan ketika mengupload video, jadi untuk tugasnya itu ya, pelaporan dan penilaian, laporan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload source code. Jadi kalau bisa, itu kalau saya pribadi lebih suka ada dua file. Jadi file PDF dan file apa namanya, link YouTube atau link video gitu. Karena kalau file mungkin saya dalam bentuk source code lebih enak dibacanya daripada cuma lihatin yang ada di video, karena kadang tuh terlalu kecil jadi nggak kelihatan gitu. Tapi kalau disertakan dalam bentuk source code, ada file yang bisa saya baca, itu akan lebih mudah untuk mengkoreksinya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kita coba aja langsung ya. Jadi di tugas 3 ini kita mulai dengan membuka Visual Studio. Agak lemot. Oke, misal kita mau bikin aplikasi, nah ini workspace-nya hilang. Oke, kita mulai dari sini. Dan ini masih inisiasi ya, masih muter. Oke, kita mulai dari terlalu banyak. Jadi kita sedang ada di di workspace saya. Kemudian di sini kita mulai dengan membuat app baru. Kita buat app baru, misal namanya crypto apps gitu aja ya. Namanya crypto app. Jadi di terminal akan kita buat npm install npm nya kan udah ya kemarin. Ionic start crypto app blank. Main type nya kita pakai Vui. Jadi kita buat nanti di sini harusnya di sini. Nah ini ya udah ada, tinggal kita tarik aja untuk masuk ke workspace nya. Add folder to workspace.
ini crypto app-nya. Oh sorry, masih ada error karena saya nggak pakai sudo. Terlalu gede. Oke, sambil nunggu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita akan buat, ini sebenarnya mirip dengan tugas 2 ya. Tugas 2 kemarin itu kan juga manggil data dari API, jadi kurang lebih mirip-mirip lah. Hanya API-nya aja yang berbeda dan data yang harus di parsing juga berbeda gitu. Nanti kalau kita sudah selesai, kita masuk ke sini, ke crypto app-nya. Kemudian kita perlu install beberapa apa namanya itu library kayak Axios untuk ini jalan ya, ini jalan. Install Axios untuk apa namanya itu API handlernya. Kemudian kita akan buat satu file service, kemudian kita buat satu file untuk interface-nya. Oke. Oke, nanti buat yang saat ini join ya, apakah sudah nambah? Masih hanya satu ya, nggak apa-apa. Nanti jika ada pertanyaan boleh silahkan untuk ditanyakan. Oops, sorry, tadi itu saya tidak share screen ya dari tadi. Maaf, maaf. Oke, nanti yang mungkin telat ya tadi karena saya lupa belum share screen di YouTube, nanti bisa dilihat nanti karena sudah saya record. Oke, ini lagi proses untuk installnya ya. Oke, ini udah berhasil ya, sudah kita buat project baru, kemudian kita masuk ke directory projectnya, ke cd tadi namanya apa ya? Crypto app. Jadi sekarang kita sudah masuk ke direktorinya crypto app. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankan servisnya dulu, Ionic Serve. Kita tes dulu apakah beneran sudah jalan atau belum. Nah, ini error sudo Ionic Serve. Oke, dia jalan di sini ya. Kenapa bukanya Safari? Kita buka manual aja di Chrome. Alamatnya ini. Nah, ini jatuhnya. Kita pakai development mode.
biar tampilannya kelihatan. Kita pakai dimensinya iPhone 12 Pro misal. Oke, tampilannya. Oke, jadi kurang lebih ini untuk project barunya yang akan kita modifikasi. Setelah berhasil dijalankan, artinya itu servisnya aman ya, tidak ada package yang hilang atau apa kayak gitu. Jadi kita bisa lanjut untuk proses selanjutnya. Kita matikan dulu aja. Oke, setelah itu kita bisa install Axios. Harusnya kalau sudah keinstall nggak perlu diinstal lagi ya, tapi untuk make sure aja. Sudo pakai ini bisa lihat CHO. Oke, ini sudah ada ya, sudah terinstall, jadi aman. Nah, sekarang kita akan buat satu satu directory di source. Jadi kita akan menambahkan satu folder namanya misal services misal. Nah, ini permissionnya ini. Bentar ya. Saya harus merubah permissionnya ini. Sudo chown enter. Chhamod 777 permission di sudo chhamod 777 untuk crypto. Services. Nah, ini sudah bisa ya. Direktorinya ini otomatis ke restrict, jadi harus merubah. Oke, di dalam folder service kita akan buat satu file, misal namanya adalah crypto service. New file crypto service .javascript. Setelah itu di sini kita import dulu Axios-nya. From Axios. Kemudian kita buat constant, misal API URL, API-nya yang tadi ya,
ubah API-nya. Setelah itu kita buat export as service, crypto service, misal namanya fetching gitu aja, fetch crypto data. Nah, fetching crypto data, kemudian kita buat try and catch, constant response, kok di catch sih, return datanya adalah ini ya, sudah dibuatkan, respond the data. Respon data, bentar, ini ada data di dalam data, Axios respon data dot data kayak gini. Oke, oh ya, ini harus asynchronous function kayak gini. Oke, kemudian untuk catch-nya adalah error catch. Kemudian kalau error kita akan munculkan konsol errornya, kemudian datanya kita kembalikan ke 0. Nah, ini untuk crypto service-nya ya, untuk crypto service-nya. Nah, kalau sudah, kita akan membuat tampilannya. Tampilannya ada di homepage Vui. Nah, di homepage Vui ini tampilannya ya yang ini tadi ya. Nah, kita akan buat sesimpel mungkin aja. Misal kita ubah namanya menjadi crypto currency. Setelah titelnya kita ubah di ionic content di sini ya, ready to search, konten mana konten, oh ya di konten, oh berarti yang ini. Oke, ini kita akan ubah aja untuk munculin ion disk. Ion disk dimana isinya ion item. Nah, ini udah dibuatkan ion item. Nah, untuk isinya ini kita akan sesuaikan. Misal di sini ada bentar. Isinya, nah ini isinya tiga data ya, H2, P1.
ada 2 P ini ya, jadi untuk crypto nama, kemudian crypto rank, sama crypto price nya nanti kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk import, kita import fetch crypto data. Ini tadi crypto data dari service crypto service, dari crypto services, service crypto service. Kalau error kita minta benerin aja pakai AI. Ini lagi dibenerin nih, tapi lama ternyata. File insufficient, retry as sudo. Oke, ini udah save. Oke, sekarang kita coba hasilnya ya, kita tes dulu aja. Oh sorry, belum kita running, kita cd dulu. Sudo input fetch crypto, bentar ada yang salah, fetch crypto data, oops.
Nah, oke. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini masih ada yang salah parsing sepertinya. USD-nya itu price-nya ini ya. Ada garingnya. Price USD. Nah, ini muncul. Oke, simpan lagi. Kita cek. Ini tuh karena akses direktorinya kehambat, jadi nggak bisa langsung auto save. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini lah. Ya mungkin sedikit berbeda ya dengan yang ada di sini. Tapi intinya adalah, oh tulisannya itu kayak gini ya, rank ternyata ngikut di sini. Rank 1, rank 2, Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, USD. Oh alah gini. Ya tapi intinya kurang lebih itu tampilan sih, nggak masalah sih. Jadi yang penting tuh datanya berhasil untuk di fetching atau diambil, kemudian terus uh, di apa namanya itu ditampilkan. Nah ini hasilnya kurang lebih seperti inilah. Ini cuma pixelnya kurang di sedikit pakai yang Pro Max. Nah jadi ini kurang lebih berhasil total ada 99 cryptocurrency, data cryptocurrency dengan nama, simbol, dan price. Kalau kita refresh, nah ini kita akan lihat perubahannya ya. Perubahannya nggak selalu ini, atau harganya masih sama. Oke, mungkin itu untuk tugas ketiga ya. Jadi nggak terlalu banyak, malah lebih banyak yang tugas kedua sebenarnya. Sorry, tugas pertama tuh 3 soal, tugas kedua kemarin 1 deh, sama-sama. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk apa namanya itu bahasan di tugas 3. Jadi setelah ini harapannya rekan-rekan bisa menyelesaikan tugasnya dan dikirim gitu ya, dikirim hasilnya. Oke, atau mungkin gini deh, kalau teman-teman misal bingung ya, gimana ya Pak, saya tidak begitu memahami cara apa namanya itu membuat seperti ini gitu. Nah, bisa aja kan kita menggunakan AI sebenarnya. Nggak masalah sih bagi saya, nggak masalah. Asal paham dari maksudnya gitu. Yang pertama misal kita prompt bagaimana membuat proyek di Ionic, nanti akan dikasih langkah-langkahnya. Setelah itu jika ada sumber data seperti API seperti ini dan tampilan seperti ini, bagaimana cara membuatnya gitu. Kita diskusikan saja dengan AI, itu nggak masalah gitu. Oke, mungkin itu untuk tugas bahasan di tugas 3 ya gitu. Oke, terus untuk kita bahas sedikit terkait aktivitas belajar, materi aktivitas belajar. Di praktik 13 ini tuh bahas tentang akses data. Jadi nanti kita bikin apa namanya itu satu project baru, namanya adalah tidak ada ya di sini tulisannya. Tidak ada perintahnya. Mungkin ini terkait dengan praktikum sebelumnya di 12, apakah ada? Oh ya, praktik activity 12. Kita lihat.
Mungkin biasanya itu ada satu kesatuan biasanya. Enggak juga sih, beda deh. Nah ini tadi ya, untuk tugas 3 sebenarnya materinya ada di sini, praktik RESTful API. Jadi kurang lebih sama, ini tuh dia akan mengakses apa namanya itu, data dari suatu URL. Ini kalau ini datanya itu diambil dari mana ya? Oh ini nih, dari ini JSON flash reader user. Nah ini datanya, dia ngambil data dari sini, ngambil 10 user dari type code ya, jadi seperti itu. Ini ngambil data. Oke, kalau untuk aktivitas 13 ini tuh di sini nggak jelas ya anunya, apa namanya, nama projectnya, tidak ada keterangan untuk ini tuh masuk nama project apa gitu. Jadi di sini dia harus install Vuex dulu. Vuex itu Vuex ya. Jadi nanti setelah itu kita akan buat, kalau sudah bikin apa namanya, sudah membuat apa, sudah proyeknya udah berhasil dibuat. Nah, kita akan buat satu file dengan nama create_store. Nah, create_store sendiri nanti isinya kurang lebih seperti ini. Create_store, perintah untuk membuat create_store. Nah, setelah itu nanti kita akan membuat satu TypeScript, namanya itu sims_vuex.d.ts. Nah, itu letaknya ada di src. Lebih kayak gini maksudnya. Oh, ini baru praktiknya nih. Oh, tadi itu masih pengenalan, makanya saya masih bingung kok tidak ada nama aplikasinya gitu ya. Oke, nah ini praktiknya, kita mau bikin fitur login dengan integrasi ke database SQLite. Nah, alur algoritmanya nanti kita akan memasukkan nama pemakai, ini ya, nama lengkap pemakai serta password. Selama tidak berhasil login, pemakai tetap berada pada posisi layar login. Jika berhasil login, dia akan masuk aplikasi. Jadi kita akan membuat halaman login, intinya kayak gitu. Nah, untuk direktorinya kurang lebih seperti ini. Kita akan buat dari kerangka blank. Cuma nama aplikasinya apa ini? Nama aplikasinya tidak dijelaskan. Oke, boleh deh kita coba aja ya. Kita coba bikin satu ini lagi, nggak apa-apa. Coba bikin satu project sal login app gitu aja. Nah, kita perlu install Vuex-nya dulu. npm install Vuex. Oke, ini agak lama nih. Tiap kali bikin project agak lama jatuhnya. Sambil kita bahas aja. Oke, nanti di sini kita bikin apa namanya, file namanya sims_vuex. Ini tuh berlaku sebagai apa ya namanya itu, kayak semacam jujukan tuh apa ya, jujukan itu. Jadi kalau kita mau melakukan penyimpanan, dia nanti itu harus ngambil data ini dulu gitu. Jadi menjalankan ini dulu gitu. Nah, ini praktiknya. Jadi nanti di sini akan ada nih ya, di src akan ada sims_vuex.d.ts, sims_vuex.d.ts. Nah, ini ada ini.
Setelah itu nanti ada directory store, di dalamnya ada index.ts. Setelah itu di view kita akan menambahkan halaman login sama tentang gitu. Atau tadi sudah ada home view ya, home view itu bisa kita ubah, homepage view bisa kita ubah ke interface home.view gitu. Nah, kemudian di main-nya, di main.ts-nya akan ada beberapa perubahan. Kayak di sini use ionic view store root. Nah, ini mengaturkan centralized store-nya, jadi ketambahan ini. Setelah itu nanti di app view juga ada penambahan. Main panjang. Dan kenapa kok laptopku mati hari ini? Oke, ini sudah berhasil terbuat ya. Kita cek mobile project UT login app. Oke, di login app di src di sini. Nah, ini kalau saya bikin file bisa nggak nih? Kayaknya nggak langsung bisa. Sekali. simsway.ts, nah ini tetap nggak bisa. Write-nya ini baru bisa. Oke, ada app, kemudian ada router, kemudian ada view. Jadi view-nya ada 3 ya. Kemudian ada ketambahan di sini ada store index. Nah, store index tadi itu isinya ini. Oh ya, ini tadi belum saya install ya, bentar. Voice-nya belum saya install. Sudo. App view, kemudian di sini src, ini ketambahan kmn.ts ada, router index.ts ada, simsway tadi sudah ada. Kemudian kita bikin satu folder namanya store. Di dalam store ada index.ts. Jadi kita sesuaikan dulu aja kayak seperti yang ada di tutorial ya, modul. Kemudian sama them
temnya sudah ada ya. Oh ya, sudah ada temnya di variabel CSS, sama viewsnya ada ketambahan. Misal saya ganti aja namanya, ada login page .vue. Apa nih? Woi, kok nggak bisa? Unable to write. Login page.vue, setelah itu sama home, login sama tentang, kayak about gitu aja ya, about page. Oke, jadi ketambahan 3 ini. Oke, setelah itu di main.ts kita akan mengaktifkan central store dari Vuex. Di main.ts mana tadi? Nah, ini kok berat banget, kenapa ya lembat nih? Oke, di main. Nah, ini ketambahan di sini ya, Ionic Vue dan router kayak gini. Nah, ini. Oh, apa ini sih bikin lembat nih? Sama, oh ini importnya jangan lupa. Aduh. Import. Seperti ini. Oke, kalau sudah di app Vue-nya, bagian ini merupakan komponen utama. Setelah itu fungsi utamanya adalah untuk ngebind. Kemudian mengaktifkan tersebut berdasarkan definisi menu yang sudah dibuat. Oke. Harusnya untuk ini tuh tinggal kopas, harusnya nggak masalah ya. Sepertinya sih nggak masalah. Oke, kita coba aja ya. Template. Ini kok ada error, kenapa ya? Import store from. Oh, karena ini belum ada isinya. Sorry. Index.ts store-nya ini harusnya sudah ada isinya nanti. Filenya ada di mana ya? Panjang. Saya kecilin ya. Ini kalau saya scroll agak berat soalnya. Nah, ini router ya, yang index. Nah, ini store index.ts-nya itu isinya ini. Oke, jadi kenapa tadi masih error? Nggak masalah ya. Nggak masalah. Karena memang belum selesai aja. Apa ini? Save option F. Oke. Kalau masih error, kita selesaikan dulu aja ini, soalnya banyak. Kita selesaikan aja dari app tadi. Oke, app ini ya, app.vue. Nah, ini kita buat
sama plug. Jadi kita kopas-kopas saja. Kita rapikan nanti. Agak panjang app.foo nya. Oke, app.foo nya sudah kita rapikan codingannya. Oke, kita copy dulu aja, nanti kalau error kita betulin di akhir ya. Kemudian ada sims.ts nya, kita masukkan kode ini yang src sims.ts simvoid ya, sims.ts yang void aja. Yang void, kemudian yang ini adalah yang vox. Kemudian tadi index.ts untuk routernya ya. Untuk routernya di sini sudah ada isinya biasanya. Nah, ini tinggal kita sesuaiin aja. Nah, dia ketambahan ini ya, ketambahan import yang di atas ini. Cuma karena namanya kita tadi beda, bukan interplace tentang dan sebagainya, kita tadi pakai nama about sama login page. Terus kita ngambilnya juga beda ya, about page sama login page. Nah, kemudian kita masukkan rootnya, ada di sini nih, ketambahannya yang ada di sini nih. Ada home, kemudian ada login sama tentang. Jadi di sini kita tambahin ada login, misal name-nya login juga, kemudian di sini juga login, kemudian di sini misal about, di sini tetap home, di sini about page. Oke, udah selesai untuk rootnya. Retry as sudo. Jangan-jangan tadi nggak kesimpan lagi. Kemudian di store index tadi sudah ditulis ya, sudah kita benerin ya, yang store index yang ini. Oke, setelah itu home.foo nya akan disesuaikan seperti ini. Home.foo kita kopas saja.
Oke, home.view sudah, kemudian about-nya juga kita sesuaikan. About. Dan loginnya, ini halaman loginnya. Login. Nah, di halaman login ini ada akses untuk ke SQL-nya tadi. Jadi sini dia connection ke SQL-nya, kemudian dia melakukan perintah create table. Setelah itu dia akan melakukan insert table user A, pass A. Jadi nanti user A sama pass A ini ya, user passwordnya. Nanti kita coba. Oke. Setelah itu kita bisa melakukan ini ya, menjalankan aplikasi. Menjalankan aplikasi di root directory-nya dari proyek. Kita lakukan ionic cap synchron. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian ngebuild APK, kemudian install device-nya ke sini. Nah, ini berarti harus pakai device ini. Ya, karena SQLite itu dia harus nempel ke device. Nah, ini yang saya nggak bisa demonstrasikan kalau pakai device. Bentar, saya ada ini ya. Ini saya coba dulu aja ya, siapa tahu kabel datanya bisa. Ionic synchron. Jadi kita masuk ke root directory-nya login dulu. Setelah itu ionic cap synchron. Ini harusnya pakai sudo ini. Oh, bisa. Oh, error kan. Sudo invalid and type error encourage running sub process vt. Invalid di about baris ke-13, jadi masih ada error ternyata. Oke, kita cek. Masih banyak error kayaknya di 13. Kenapa ya ini? Nah, ini hasil copy-copyannya. Oh, ini loh. Astagfirullah. Ini ion strip card. Nah, ini efeknya kalau ngopi ya, kadang tuh
ininya nggak lengkap. Import from VUE router ini nggak dipakai harusnya. Oke, sekarang kita coba lagi. Masih ada yang error di login page baris 14, sama di sini ya, ion input. Ini kayaknya errornya banyak ini. Salah penulisan biasanya. Dua di login page VUE 42 nggak ada masalah. Copilot mana Copilot saya? Books. Copilot kok hilang? Rollout file resort import ionic native SQL. Oh, ini kayaknya harus install dulu nih kita. Kita lihat di sini tadi disuruh install native SQL ya. Nah, ini native SQL lagi, kok nggak ada ini perintahnya. Kita install dulu SQLite-nya.
Nah, ini udah berhasil diinstal SQLite-nya. Ini kita lakukan lagi ionic cap sync kapasitor synchronization ya. Masih error, nggak bisa kenapa ya? Terus pakai teks. Karena file masih error SQLite-nya ini. So di mode nggak ada ya. SQLite. Oke, ini bermasalah di bagian ininya ya, SQLite-nya. Mungkin kalau saya cari agak lama ini nanti. Nah, tapi intinya ini kekurangan itu tadi. Jadi itu SQLite-nya itu belum ada. Jadi perlu diinstal dan dia untuk itu mencoba dia harus menggunakan real device. Jadi pakai handphone gitu. Dan handphonenya harus Android ya, untuk bisa menjalankan SQLite-nya itu. Nah, cuma ini tadi saya masih gagal, jadi saya minta maaf belum bisa mendemonstrasikan. Tapi nanti kurang lebih jika berhasil gambarannya kayak gini. Jadi nanti akan muncul tampilan login kurang lebih kayak gini. Nanti akan ada nama, inputan password. Kemudian ketika divalidasi, ketika salah nanti akan ada akses ditolak, contohnya kayak gini.
Nah, nanti ketika berhasil, nah dia akan masuk ke halaman login, kurang lebih seperti ini. Gambarannya ya apa? Ke halaman about, ke halaman about, kurang lebih seperti itu. Nah, ini mungkin PR saya juga ini ya, nanti kenapa SQLite-nya itu tidak bisa dieksekusi gitu. Jadi di sini error rollup file to resolve import. Jadi di bagian sini, di bagian login page, dia akan melakukan importing SQLite nih. Nah ini kan masih merah nih. Ini kalau di fix AI-nya pun paling nggak ada perubahan mestinya. Cuma Ionic native SQLite-nya ini loh, ada atau enggak itu. Misalnya. Cordova SQL storage. Ini perintahnya. Coba aja kita jalankan. Saya masih penasaran sebenarnya, tapi waktunya kok sudah mepet gitu. If you are using Cordova, setelah itu selesai harusnya. Ionic Cordova, fixnya cuma itu sih. Kita coba ini ya, kalau gagal ya sudah. Ionic native core, Ionic native SQL. Oh tadi saya community, biasanya saya community tadi. Nah ini kapasitor community. Oke, coba ini apakah berhasil. Nah ini sudah berhasil diinstal. Sekarang kita coba Ionic Caps Script, capsing. Ini kayaknya sukses nih. Oke, sambil nunggu saya coba untuk casting ini ya, casting mobil saya. Kenapa lemot banget ya? Tidur. Nah, kok gagal juga.
saya lupa password lagi, device-nya nggak bisa connect. Oke lah, kita coba ini dulu. Tadi sudah berhasil sinkron. Sekarang kita ngebuild itu berarti membuat aplikasinya itu bisa dijalankan di debug caranya. Tadi cd Android dulu. Kok tidak ada? cd Android. Setelah itu seharusnya setelah melakukan capsing, harusnya dia akan muncul satu directory baru di sini namanya Android harusnya. Cuma nggak tahu kok di sini tidak ke-build. Sini tidak berhasil terbuild. Ada di sini kapasitor sync finish update copy. Ada di ya harusnya itu kalau ini berhasil, sudo ionic cap ini berhasil, capsing ini berhasil, dia akan membuat satu directory namanya Android. Setelah itu kita pindah ke directory Android tersebut, baru kita bisa menjalankan Gradle build-nya. Cuma kok di sini ternyata gagal. Nah, ini saya takutnya beda versi Ionic atau seperti apa kayak gitu. Refresh. Udah ada. Maaf Pak, izin bertanya, misal konsultasi boleh Pak? Ya boleh deh, kita gunakan waktunya untuk konsultasi aja ya. Ini nanti akan jadi PR saya deh. Dan ini kok kayaknya komputer saya tiba-tiba panas, jadi agak lemot. Monggo silakan Pak Tapi Sarul. ini, ya tapi konteksnya agak di luar materi sedikit Pak ya. Ada sedikit hubungannya sih Pak, cuman ini mohon maaf, kaitannya dengan proyek saya pribadi sebenarnya Pak. Oh, oke, silakan.
Oke, kebetulan kan saya kan lagi bikin project Pak ya untuk semacam aplikasi presensi online berbasisnya web dengan bahasa pemrograman PHP sih Pak sebenarnya Pak. Cuman di sini di sisi interface untuk siswa itu kan saya memang berniatnya membuat aplikasi Android Pak ya, tapi kelihatannya hanya berbasis web view gitu Pak. Nah, dulu permasalahannya saya pernah membuat, saya karena buru cepat dan yang simpel saja, waktu itu saya membuatnya memakai modul kodular itu Pak, yang dari Google itu Pak ya, kan simpel itu. Oh, saya baru denger ini malahan, belum pernah coba saya. Apa Kalau namanya? kodular itu kodular Pak, iya. Jadi dia itu sudah tidak dari nol kita, artinya benar dari nol itu kita hanya drag and drop aja sih Pak, tinggal nanti fungsi-fungsinya kita masukkan gitu. Oke. Nah, cuman ya, karena saya masih pemula benar dari nol Pak ya. Waktu itu sebenarnya web view-nya udah jadi dulu di project awal yang dulu itu udah jadi, udah bisa menampilkan web yang dituju gitu kan. Cuman permasalahannya dulu ketika kita menyediakan downloadan apapun itu di situ Pak. Jadi downloadan apapun, file apapun yang kita sediakan, ketika di-download oleh user itu akan menjadi file yang hanya formatnya itu nggak ada Pak, hanya di file gitu aja. Jadi kan akhirnya kan si user kan nggak bisa buka file itu Pak ya, misalnya itu file foto lah misalnya, itu nggak bisa gitu, karena kan harus dikembalikan dulu, di rename, kasih format itunya itu lah. Ini kalau, ini saya mau nyoba, kayaknya kok agak menarik kalau membuat web view dari apa itu ya, dari Ionic. itu kayak itu bisa ya, bisa Pak ya? Bisa. Kan kayak natif itu Pak ya? Bisa. Cuma mungkin nanti akan ada banyak ini ya, banyak penyesuaian terkait template-nya. Jadi kan kalau Vue itu basicnya memang support untuk HTML, tapi dia masih punya Ionic itu support HTML, tapi dia masih punya tag-tag seperti ini, Ion. Nah, ini kan cuma ada di Ionic-nya aja gitu kan. Tapi kalau untuk di dalamnya, contohnya kayak gini kan masih tag HTML, strong itu kan masih tag HTML. Nah, nanti Bapak bisa coba pakai AI aja untuk mengkonversi gitu. Jadi akan lebih mudah. Jadi misalnya ada halaman login gitu ya, ada halaman login, minta AI untuk mengkonversi agar support ke Ionic versi berapa dan integrasinya menggunakan script UI apa gitu. Pakai Vue kah atau pakai Angular kayak gitu kan. Soalnya Ionic kan support JavaScript-nya ada 3 ya kalau nggak salah, React, Angular sama Vue gitu. Jadi kalau memang mau pakai Vue ya pastikan formatnya ke Vue gitu. Jadi biar pas. Dan sebaiknya kayaknya perlu di training juga AI-nya untuk menggunakan Ionic versinya gitu. Soalnya ini tadi saya nggak tahu ya apakah, karena kalau dari sini takutnya, jujur aja saya sendiri itu tidak terbiasa menggunakan hybrid programming. Saya biasanya menggunakan native, jadi saya pakai Android Studio, bahasa pemrogramannya menggunakan Kotlin gitu. Nah sedangkan untuk menggunakan Ionic ini yang tahun lalu tuh bisa, jadi saya juga sempat menggunakan nge-build ini tadi, yang aktivitas belajar ini tadi. Cuma ini tadi saya coba build, ada beberapa sintak yang kok nggak support gitu. Makanya tadi saya coba cari-cari. Sebenarnya saya masih penasaran sih, tapi nggak apa-apa, nanti habis ini coba saya cari-cari deh. Soalnya untuk modulnya sendiri juga lumayan udah agak lama ya, 2021. Jadi kemungkinan akan ada gap gitu. Ada deprecated mungkin Pak ya? Ya, ada beberapa yang deprecated dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau Bapak mau update silakan. Kalau seperti web view itu kan dia hanya menampilkan aja Pak ya, istilahnya kayak pasif browser gitu kan Pak ya sebenarnya Pak ya? Iya betul banget. Malah sebenarnya kalau memang pengen lebih simpel lagi ya Pak, kalau memang aplikasinya dia itu sudah jadi versi webnya di Android sendiri itu, tapi ini kita harus ngasih apa ya istilahnya itu, ngasih sosialisasi ke pesertanya atau ke usernya. Kita coba. Jadi di aplikasi Android-nya sendiri itu sekarang dia bisa support otomatis nge-convert halaman web yang pernah kita buka itu akan di-convert ke
aplikasi. Udah bisa seperti itu Android sekarang tuh. Coba saya demokan ya. Kalau ini kenapa Android cache-nya gagal mulu ya? Ya saya masih ini PR saya masih satu itu Pak. Saya masih mau membuat web view, cuman ini masih agak bingung karena dari Kodular sendiri sekarang itu apa ya, mungkin bahasanya kebijakannya juga berubah Pak. Oh ya. Dulu kan itu dulu free dan lain-lain lah, misalnya lebih enak gitu, sampai dibuat sampai APK itu enak Pak dulu Pak. Ya. Kalau sekarang itu kayaknya agak susah itu ya, ada kebijakan-kebijakan baru. Saya udah lama meninggal itu beberapa tahun nggak buka lagi. Karena terakhir selain saya sibuk, pas saya mau buka lagi ada kebijakan itu saya agak mentok jadinya. Ditambah ada masalah di itu ketika sudah jadi, ketika kita menyediakan file downloadan kok masih error gitu. File-file yang di-download itu semuanya jadinya file semua. Iya, tanpa formatnya ada ekstensinya. Sampai sekarang ini saya kan kebetulan sudah jadi Pak untuk aplikasinya presensi untuk siswa. Cuman butuhnya itu biar siswa itu nggak harus membuka browser ya Pak, ya nggak harus ngetik-ngetik gitu kan. Kalau ada web view kita langsung arahkan ke link utamanya kan sudah otomatis terbuka gitu kan Pak, enak kan. Cuma lah itu saya bikin web view-nya masih agak bingung ini di yang ini kan saya masih nol. Iya. Belum paham ya, walaupun mungkin secara coding HTML kan ya bisa lah sedikit-sedikit Pak ya. Cuma web-nya itu yang masih agak bingung gitu. Sementara mau pakai yang lama yang Kodular juga saya ketinggalan. Ya. Nah, ini coba aja Pak. Misal nih jenengan punya Bapak punya ini ya alamat lisensi. Misal alamat apalah ini tadi saya nyoba punyanya Kontan ya. Kan ini halaman web ya sebenarnya, halaman web yang penting dia sudah responsif ya Pak ya. Responsif. Nah, setelah itu tinggal di sini di pojok bagian sini ya, bagian pojok di sini tuh. Ini tuh kita bisa ngeset ke add to home screen. Ini nggak kelihatan Pak layarnya Pak? Oh, nggak kelihatan. Share screen-nya apa ya? Oh, saya share screen-nya kayaknya ke sini deh. Oh, sebentar. Ini Pak ya. Yang share screen-nya bentar, ini berat banget di saya tuh soalnya. Kayak minta restart ini. Kalau yang punya saya barangkali pingin sudah lihat untuk interface loginnya Pak ya, bisa ini saya share screen saya udah jalan belum? Sudah, ini yang kelihatan ini ya Pak. Nah, ini mulai kelihatan Pak ya. Nah, HP ini ya. Iya. Lemot banget lagi. Nah, ini misal saya buka aplikasi Kontan. Ini kan pakai browser nih ya. Ini pakai Chrome. Saya pakai Chrome. Nanti diklik kanan apa yang tombol 3 di sini itu. Ya. Nanti di sini akan ada pilihan namanya add to home screen. Nah, ketika di add to home screen sebenarnya ini tuh kayak bikin shortcut, tapi dia akan terbaca sebagai aplikasi. Misalnya kayak saya kasih nama Kontan kayak gini ya. Tinggal di add. Nah, nanti di sini dia akan otomatis akan jadi semacam kayak aplikasi. Shortcut ya. Iya. Saya udah praktek itu benar Pak. Nah, ini kalau kita buka kan sebenarnya dia otomatis kayak buka Chrome. Kayak gitu kan. Buka Chrome. Tapi sebenarnya bisa sendiri. Jadi kalau Chrome-nya kita tadi karena masih saya ada Chrome-nya. Nah, ini misal Chrome-nya sudah saya close, sekarang saya buka lagi. Nah, dia akan otomatis gitu. Iya. Sebenarnya pakai itu aja. Kalau cuma buat redirect pakai itu aja bisa sih Pak gitu. Iya. Itu memang sempat itu juga Pak, sudah planning itu memang. Kalau mentok saya nggak bisa bikin web view, jalur AS seperti itu. Jadi nanti mungkin siswa kan kita pandu untuk membuat shortcut itu. Iya. Tinggal dibuatkan SOP-nya saja. Iya, cuman kelihatannya kalau ini kan alternatif terakhir Pak ya, cuman pertimbangannya kan mungkin sedikit lah makan waktu mungkin Pak ya. Oh iya, betul. Mohon maaf saya menghadapi 1.500 siswa Pak. Di mana Pak? Ngajar di mana Pak? Saya di SMK Pak, SMK Karang. Kalau Bapak mau lihat, monggo Pak, bisa dilihat aplikasinya. SMK 1 Karang Dadap. SMK Karang 1. Bukan SMK 1. Oh, SMK 1. SMK 1. Langsung itu aja Pak, URL lengkap aja Pak. Oh, URL lengkap. Oke. SMK 1 Karang Dadap. Karang Dadap. Pakai P pakai P Pak. Dadap.
Ya, .sch.id garis miring presensi, Pak. Oh, oke. Garis miring presensi. Karangdadap tuh mana, Pak? Pekalongan, Pak. Oh, Pekalongan. Iya. Kota batik berarti. Presensi. Kan Budi, Pak, nyuwun sewu. Saya dari Madiun, Pak. Oh, Madiun. Iya, agak jauh. Ini saya ini juga ada kendala sedikit, saya nggak tahu di hostingnya itu kadang suka delay kayak gitu, Pak. Kalau presensi ini baru tak buat. Ya, kemungkinan untuk redirect subdomainnya nanti dicek aja HT aksesnya, biasanya kayak ini HT aksesnya biasanya. Kadang itu delay, kadang itu cepet kayak gitu, Pak. Saya juga nggak tahu itu. Tapi kalau saya pasang di lokal nggak delay sama sekali, cepet gitu, Pak. Oh iya. Nah ini kan sudah tak buat. Ya. Boleh sih, Pak. Tinggal kalau mau dicoba convert bisa banget gitu. Diarahin. Ini kalau untuk siswa kan dia sudah saya buat webnya itu sudah otomatis nanti sesuai dengan layannya sampai ada QR code dan lain-lain. Iya, betul. Oke. Kalau mau dicoba login, dicoba boleh, Pak. Itu 25.114 kali mungkin, Pak. Ini akun dummy atau akun asli, Pak? Kalau dummy, akun asli, dummy ya. Kalau asli belum produk ini, Pak. Belum produk, masih beta, Pak. Masih beta. Oke. Ya karena kan itu saya masih PR-nya di webnya itu. Di mana, Pak? 25.114 kali. Titik 1111 ini ya. Ya, passwordnya sama Pak Nes juga. 251111. Ada titiknya ya Pak? Oh iya. Oh, oke. Nah, ini tapi logoutnya enggak saya buat itu. Oh, logoutnya belum. Memang sengaja tidak saya buat karena itu single device dan persistent login. Jadi satu akun itu saya log di perangkat itu, kemudian dia loginnya tidak terlogout sesinya. Oh iya. Kalaupun nanti cookies-nya dihapus, dia tetap terkunci di situ sehingga nggak bisa dipakai orang lain, anak lain nggak bisa mengabsenkan. Bagus. Ini basicnya menggunakan apa ya, Pak? Framework atau native? Pakainya PHP, Pak. Native. Enggak sih, PHP murni, Pak. Iya, native berarti ya. PHP murni itu PHP native. Iya. Bagus ini. Berarti ini nanti siswa ketika login dia ketika connect ke sini otomatis akan dianggap masuk gitu ya, Pak? Iya, dia kalau sudah dikasihkan akunnya dia masuk, nanti setiap pagi tinggal buka, itu juga ada jam buka jam tutup, ada batas terlambat, kemudian nanti ada aturan juga ketika sudah presensi, ada 3 metode presensi, intinya kalau sudah ada data presensi tombolnya itu akan hilang. Seperti ini, termasuk ini kan sudah batas presensinya sudah ditutup, makanya tombolnya juga hilang, siswa nggak bisa presensi lagi. Dan dari sisi guru juga nanti kan bisa validasi, Pak. Ini saya nggak pakai model dikunci titik koordinat, tidak. Saya hanya mengandalkan siswa, intinya dia presensi. Nanti kalau misalnya dari lokal kan dia bisa presensinya hanya di sekolah gitu, Pak. Nah, nanti validasinya dari guru, dia terhubung ke interface guru, di guru itu nanti ada kelas jam 1 sampai 8 gitu. Iya, dia akan ngecek lagi gitu ya gurunya. Ya. Ini nanti masuknya ke jam 1 lah. Nanti di jam 1 kan dia presensi ulang gitu kan, Pak ya, jam 1. Nanti kalau ternyata anak itu nggak ada tapi dia presensi kan bisa diubah sama gurunya. Oh iya. Berarti gurunya punya akses untuk ini ya, untuk ada, perubahan data gitu ya. Ada. Dan guru antar guru juga saya log itu, Pak. Jadi guru yang satu kalau sudah presensi, guru kedua nggak bisa ngubah presensi guru satu. Jadi kan istilahnya objektif. Cuman itu saya interface untuk webview anak-anaknya itu masih mentok. Niatnya memang pengen pakai QA atau gimana itu, cuman saya belum mempelajari sampai situ untuk pembahasan webviewnya. Oke, mungkin kalau untuk webview biasa itu bisa, Pak. Tapi kalau mau dibawa ke Vue itu kan dia ada proses getting data ya, nge-get data. Kemudian tadi waktu login pun juga ada proses proses ngakses data. Nah,
mau nggak mau kita harus nyediain backendnya dulu, servisnya. Jadi nanti basicnya itu ada dua, apa istilahnya, dua klien, klien web sama klien mobile. Mobilenya kan mau pakai Ionic ya, frameworknya namanya Ionic Vue itu ininya, bahasanya. Nah, eh, untuk bisa sinkron, kalau web itu mungkin kebanyakan, kalau apalagi menggunakan native, kemungkinan ini juga masih menggunakan direct connect, menggunakan MySQL ya, sepertinya. Jadi dia Iya. modelnya direct connect ke SQL langsung ke alamat database-nya, entah itu localhost atau beda server ke IP lain. Nah, sedangkan kalau Vue ini dia nggak bisa Pak langsung direct connect ke alamat IP. Itu terlalu berbahaya. Nah, dia harus menggunakan API, menggunakan RESTful API. Jadi nanti ketika connect, kita harus bikin satu, apa ya istilahnya, middle tier application, uh, untuk menjembatani antara dua dua platform ini gitu. Nah, nanti si web bisa diarahkan ke, apa namanya, nembak ke arah, apa namanya itu, ke API-nya ini, si Vue-nya ini, si Ionic-nya ini juga nembak ke API-nya. Jadi sama-sama nembak API, baru dari API ini nembak ke database. Jadi database-nya di sini. Agak susah ya untuk menerangkan tanpa ini. Saya harap sih ada gambaran lah ya Pak ya. Kalau pakai itu aja kok lebih itu Pak ya, lebih panjang lah jalurnya Iya Pak ya, betul, karena juga lebih banyak Pak ya. gini, karena Vue apa namanya, Ionic itu dia hybrid. Hybrid itu bukan berarti ketika ketika semisal nih ya, kalau inisiasinya udah dari awal dan kita udah mateng di belakangnya, ketika bikin suatu sistem untuk servernya udah, untuk backendnya, istilahnya itu backendnya udah aman. Ketika pengen ngembangin multi platform, misal untuk Android, untuk iOS, untuk web, itu bisa lebih gampang karena backendnya udah siap nih. Nah, tapi kalau Bapak itu kan sistemnya udah ada web nih, backendnya kan belum ada. Kemudian mau ditambahkan platform mobile. Nah, mau nggak mau kan harus bikin backendnya dulu. Nanti impactnya, webnya itu masih bisa dipakai walaupun masih redirect, tapi kan untuk connect ke database-nya dari aplikasi mobile, untuk connect ke database-nya itu kan nggak bisa model connect web kan, karena web itu kan dia adalah aplikasi server, jadi bisa bisa direct connect ke service database-nya. Sedangkan untuk apa, Ionic mobile, dia kan perlu jembatan. Dia kalau direct connect itu, apa namanya itu, rentan untuk bocor datanya. Karena kan Ionic itu istilahnya client app, sedangkan PHP itu kan server app. Nah, database server kemudian server app ini connect kan aman, masih dalam satu lingkungan. Tapi kalau untuk client app itu kan sudah di luar lingkungan Pak. Nah, kalau itu tidak ada jembatan, itu datanya bisa rentan. Nah, itu amannya menggunakan itu tadi backend. Jadi kita harus bikin backendnya dulu. Mungkin saya kasih gambaran kayak gini aja ya. Arsitektur backend, contohnya kayak gini. Nah, contohnya ada kayak yang simple. Client server, saya server with API. Tur multi client. Nah, contohnya ini lah mungkin. Nah, anggaplah kayak gini Pak.
anggaplah di sini ada aplikasi mobile. Mobile ini bisa dikembangkan menggunakan hybrid atau native. Kalau native berarti menggunakan Kotlin, atau kalau iOS menggunakan Swift, atau menggunakan hybrid, bisa menggunakan Ionic, bisa menggunakan PhoneGap, Flutter, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kan ada web nih, traditional web menggunakan PHP dan sebagainya ini kan. Nah, ini nanti kalau di Bapak punya itu kan antara web sama database itu kan nyangkut jadi satu kan mestinya. Kemungkinan nyangkut jadi satu. Nah, kalau harus dipisah kayak gini, ada web klien mobile gini ya, ada klien mobile, dia harus nyiapin API gateway agar dia bisa nyambung ke database-nya kayak gitu. Di sini dia pakai ini ya, beda sih. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu sih, Pak. Kalau saran saya, nah kayak ini dah application server nih. Jadi ada application server atau API-nya tadi, baru connect ke database. Nah, kalau yang sekarang, anggaplah ini web ya, ini web, dia akan ngakses ke server nih. Servernya bisa langsung ke database. Tapi kalau dari mobile ke servernya si web, dia akan repot gitu. Masalah keamanan dan sebagainya kayak gitu. Itu akan sedikit ya bisa, cuma terlalu banyak celah. Tapi kalau untuk lisensi aja semestinya sih nggak masalah sih. Kalau maksudnya itu tidak ada data penting gitu, tidak ada data penting, sebenarnya nggak masalah. Cuma amannya harus disiapin API-nya. Tapi kalau masih mau direct connect ya nggak apa-apa, nanti tinggal dipelajarin aja. Contohnya misal Ionic direct connect to database server contohnya. Ini tetap ada cara connect-nya, jadi tidak menggunakan API. Nanti kayaknya nggak bisa deh. Iya. Nah ya ini direct nih Pak ya, direct connecting Ionic application to database server is generally not recommended due to security concern. Jadi masalah keamanan memang dari arsitekturnya memang kalau sudah multi apps kayak gitu itu jarang menggunakan direct connect. Nah, alternatifnya kita bisa menggunakan ini backend service API. Nanti si Ionic-nya dia akan connect ke si backend-nya. Nah, ini akan connect, minta request ke backend-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang tidak direkomendasikan. Mungkin kalau dipaksa mungkin ada, tapi memang jarang sih. Ionic biasanya langsung connect-nya ke RESTful API. Biasanya seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi kalau memang pengen simple untuk aplikasinya yang sudah Bapak buat itu, ya paling gampang sih bikin shortcut tadi sih Pak gitu. Iya Pak. Iya paling gampang deh itu. Alternatif terakhir seperti itu Pak. Iya. Mana tadi saya kan saya niatnya kalau bisa buat web UI gitu, niatnya mau tak mungkin gitu ya. Di Play Store gitu Pak ya. Nanti kan link di-share ke anak kan bisa langsung download, nah dia kan langsung buka gitu. Maksud saya kayak gitu Pak, daripada kita misalnya menjelaskan itu kadang namanya anak Pak. Iya kadang kayak gitu. Ya tapi ini terima kasih banyak loh Pak untuk itunya Pak, konsultasinya Pak. Iya sama-sama Pak, senang bisa nanti membantu itu juga yang ada kendala di server masalah PPAT juga mungkin saya pelajari sama konsultasi pihak Spring juga. Oke. Terima kasih banyak Pak, terima kasih. Ini kelihatannya kita sudah melebihi waktunya. Iya nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Iya terima kasih Pak, sama-sama. Nanti silakan kalau Bapak Sahrul masih pengen diskusi kita bisa lanjut di LinkedIn ya, cari aja nama saya itu nanti akan ada. Oke. Mungkin itu ya. Tadi saya mohon maaf banget kalau untuk demonstrasi tidak berhasil sampai akhir ya. Nanti akan coba saya cari tahu deh itu kenapa, apakah perbedaan versi atau seperti apa. Kalau memang ada perbedaan versi berarti kan nanti saya perlu follow up ke pihak universitas terbuka untuk mengupgrade modulnya gitu, karena modulnya sendiri udah dari 2021 itu, dan teknologi itu biasanya akan berubah secara mayor itu sekitar 3 tahun saat ini. Cukup cepat. Kalau minornya sekitar 3 bulan sudah ada perubahan.
sedangkan mayornya itu sekitar 3 tahun gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan TUWEB hari ini, dan ini menjadi TUWEB terakhir. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan dalam menyampaikan materi. Semoga rekan-rekan bisa menyelesaikan studinya dengan baik gitu ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak atas bimbingannya selama ini Pak. Sama-sama. Stop.